Kemudian Pak, kalau di total semuanya pastinya Bapak ini peternak modern ini sudah merinci satu sapi itu menghabiskan biaya berapa dalam satu hari. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel Ros Jokoyo. Dan kali ini saya sudah berada di kandang juara sapi premium seperti yang kita lihat sebelumnya. Dan saya sudah pernah ke sini sebenarnya 3 kali, tetapi ini adalah sangat eksklusif atau langka kita bertemu dengan ownernya langsung atau pemiliknya, yaitu Pak Rahmat Hidayat. Ini selamat sore Pak Rahmat Hidayat. Sore. Nah Pak Rahmat Hidayat, ini sebelumnya mohon izin saya mau tanya-tanya tentang kandang jenengan ini. Dan yang saya tanyakan sekarang ini stoknya sapi ini sekitar berapa ini yang ada saat ini? Ini kurang lebih 54 58 lah kurang. Ini Pak Dayat, kemarin memang banyak yang bertanya ini Pak Dayat itu sebenarnya ini apa sih basicnya selain urusi sapi di kandang ini, ada yang pengen tahu ulang yang lebih jelas begitu Pak, bisa dijelaskan ya Pak? Iya, saya basicnya adalah jagal, jadi ini sebagai stok saya di kandang buat stok nanti di jagal. Oh, jadi selain beternak di sini, ini tujuannya digemukkan begitu untuk dijagal sendiri begitu Pak nggih? Oh gitu. Jadi untuk mengatasi kelangkaan barang di pasar, saya nyetok barang sendiri. Nanti kalau ada sapi mal di pasar, mungkin saya ambil rumatan 1, 2 kayak gitu. Oh gitu Pak nggih. Ini Pak, yang saya tanyakan ini Pak, kandangnya kan mewah, ini saya lihat kan mewah di tengah kota begitu Pak. Terus sapinya juga mewah dan ininya logonya kandang juara sapi premium begitu Pak. Nah ini yang membedakan kan, kalau kebanyakan teman-teman termasuk saya itu masih tradisional begitu lah. Menurut pandangan Bapak ini apa sih yang membedakan kata-kata ternak profesional apa modern dengan tradisional begitu Pak? Ini mungkin bisa dijelaskan menurut pandangan Bapak itu Pak. Kalau menurut pandangan saya, peternak tradisional sama peternak modern itu ada 2 versi. Satu, cara pemberian pakan sama cara memandang beternak sapi itu gimana. Kita mulai dari yang tradisional dalam memandang sapi. Mungkin di para petani di desa mungkin menganggap sapi itu adalah rojokoyo. Pernah dengar? Iya. Nah kayak gini, jadi kan semisal saya ini seumpama petani desa, saya mempunyai sapi, nanti saya peliharalah, nanti keluarnya nggak tahu kapan, asal aku ada butuh uang aku keluarin, ya mungkin high season lah, seumpama kayak masuk sekolah, mau lebaran atau mau punya hajat, itu pasti dikeluarkan kalau orang-orang petani tradisional. Sedangkan kalau kalau peternak modern, kita mempunyai hitungan, sapi masuk tanggal sekian, panen 4 bulan harus keluar, entah untung atau rugi harus keluar, karena itu kita mempunyai target. Jadi kita dikejar sama target, gimana caranya sapi ini 4 bulan harus untung. Nah kalau di desa kan ya wis lah, aku masih rugi ya, aku masih seneng ya, aku masih ini, jadi ada sesuatu alasan yang nggak dijual. Kalau kita gimana pun harus bergerak ya, kita kan di sini semua hijauan beli, sentrat beli, tenaga kerja bayar, nggak ada yang ya, cuman nggak ada yang bekerja sendirilah. Kalau di desa kan ya kita bilang ngarit dewe, nyombor dewe, ya celengan lah. Kita ini bukan celengan, kita ini bekerja. Kalau saya gitu. Kalau dalam sudut pandang pemberian pakan, mungkin kalau orang desa itu mungkin ya wis kayak hijauan naik murah, ngarit dewe kayak gini, bla bla bla. Sedangkan kalau kita kasih konsentrat nanti biayanya mahal gini-gini. Nah
Kenapa itu ada hitungannya? Nanti kalau kita udah paham dengan konsentrat, kita bakal jauh ke ada ADG, protein kasar, serat kasar, kita dihitung semua. Nanti pakai pakan itu pertumbuhannya berapa, dengan harga berapa, nanti bisa ketemu. Nah kalau emang sistem perbedaannya cuma di dua itu kok, yang paling mencolok. Yang paling mencolok kalau peternak modern itu saya garis bawahi seperti jenengan ini harus keluar begitu Pak 4 bulan. Tapi kalau petani tradisional kayaknya burung butuh misalkan seperti itu Pak ya. Itu perbedaan yang paling menonjol begitu Pak ya. Jadi pasti Mas kalau umpama di pasar pasti ada, kalau umpama mau Idul Adha nih pasti banyak sapi. Setelah Idul Adha kan sepi sapi. Karena itu udah mindsetnya para petani, bakal rame ini orang cari sapi, bakal nggak ada orang cari sapi. Itu mindsetnya petani kayak gitu. Terus kalau ada bilang orang Jawa bilang apa, ketigo nggak ada rumput harus keluar, kalau mau musim hujan disimpan. Kan itu kan musim yang membuat dia suatu faktor yang membuat dia menjual atau nggak menjual kan musim. Jadi nggak ada yang ada yang dirawat sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau di sini kalau saya pakai sistem gitu rugi ya Pak ya. Oh ini teman-teman, saya juga pakai sistem yang beda sama Pak Dayat, tapi berarti saya rasakan memang rugi Pak. Itu kalau menurut Samen Pak, ini saya kan di rumah kan saya mencoba Pak, ada yang pembesaran, ada yang penggemukan seperti ini, dan yang saya rasakan ini yang pembesaran ini yang saya pribadi merasakan itu kayaknya saya hitung kasar itu rugi. Kalau menurut Bapak ini seperti apa Pak? Kok jenengan tidak ada apa yang pembesaran, semuanya penggemukan ini? Kalau menurut jenengan? Ya rugi karena waktunya terlalu lama. Nanti kosnya juga terlalu tinggi bakalnya. Karena kan gini, kalau kita beli taruh lama bilang pedet ya, itu harganya udah mahal. Betul. Itu udah mahal. Nanti ya banyak faktor yang membuat harga jual itu pedet jatuh. Yang pertama kita beli gambar satu. Kita gambarnya kecil bagus, kalau orang bilang Jawa apa bedesi gitu. Bedesi ya. Kecil bagus, besar jelek. Ada yang kecil jelek, besar bagus. Yang itu yang membuat harganya nggak stabil. Kalau kita kan enak, kalau kayak gini kan pasti ada hitungannya. Kalau itu nggak masuk, saya pernah kayak gitu. Cuman ya sekedar side job atau hobi gitu, ya cuman seneng-seneng. Tapi pada akhirnya kalau saya pikir bisnis itu rugi banget. Rugi pakai banget bro. Kayak peternak yang sapi perah, semisal di sini kayak di Pujon, kayak di mana kan itu sistemnya saya kurang paham. Cuman kebanyakan di sana itu bilang gini, aku ngerawat sapi perah, badine anak kayak gitu. Kalau aku belum sampai ke sana. Kalau Bapak sendiri ini kan pakannya bisa ngintip sebentar, diceritakan kepada teman-teman pakannya ini seperti apa sih Pak? Kandang juara, kandang sapi premium ini pakannya seperti apa ya? Di sini saya pakannya pakai ini kolonjono, hijauannya pakai kolonjono, konsentratnya nanti Mas bisa lihat di sana konsentrat saya pakai apa. Terus ada karbonnya pakai gamblong. Cuma itu aja. Pemberiannya mungkin jam 7:30 itu kita kasih konsentrat, 2 jam kemudian hijauan, nanti ini jam 1:30 konsentrat, habis konsentrat selang 2 jam hijauan. Jadi kayak gitu sistem pemberian pakan ini. Yang paling penting itu konsisten, jangan sampai molor. Nanti jam 8 ke 9, jam 8 cucuk jam 7, harus jam 8. More or less nggak boleh telat lah, biar itu stabil, biar sapi nanti biasa teristirahat. Nanti ini kan tadi tidur semua, paling jam 1 tadi bangun sendiri karena dia udah mengerti waktunya mau makan tuh kapan. Pasti kayak gitu. Jadi yang dibilang konsisten itu timingnya atau pakannya sih Pak? Timing. Pakan juga pengaruh, karena kalau kita ganti pakan pasti dia agak rewel, butuh adaptasi. Kayak ini saya baru itu ada di belakang, saya baru dapat, mungkin hari ini dia gak makan karena belum terbiasa dengan pakan di sini. Mungkin 3-5 hari kalau terbiasa dia udah makan. Kalau ada yang sudah mau ya syukur-syukur. Pasti ada butuh waktu adaptasi. Kalau cara pemberian pakan Pak untuk konsentrat itu dicombor pakai air itu atau bagaimana sih Pak? Ya kalau di sini saya kering. Karena efisiensi waktu ya. Kalau seumpama kita pakai basah kan Mas lihat ini enggak kotak-kotak kayak mungkin di kandang-kandang lain. Jadi kan kalau itu saya butuh bak. Ini berapa ekor, ABK saya nggak nutut.
nanti lama. Jadi kalau kering itu nanti bisa dikumpulin lagi, bisa kalau memang nggak habis bisa kasihkan yang lainnya atau dioper-oper kayak gitu. Misal ini nggak habis kan bisa dikasih ke sini. Kalau iya, basah kan nanti susah kayak gitu. Basi juga Pak ya. Iya gitu. Terus kemudian ini Pak, hijauan dulu atau konsentrat dulu atau campur ini Kak di Kalau di sini saya konsentrat dulu, konsentrat dulu, terus hijauan, habis itu hijauan lagi, konsentrat terus hijauan. Kayak gitu. Dalam satu hari seperti itu Pak ya? Iya. Kalau porsi Pak, porsi makan rata-rata sapi di sini kan umurnya poel-poel begitulah Pak. Itu ya, berapa Pak porsinya itu satu sapi itu Pak? Kurang lebih kalau konsentratnya saya 7-8 kilo. 7-8 kilo dalam satu hari. Satu hari. Kemudian hijauannya kurang lebih 20 kilo, gamblongnya ke satu bak kecil gitulah. Kurang tahu berapa kilo itu. Oh gitu. Kemudian Pak, kalau di total semuanya pastinya Bapak ini peternak modern ini sudah merinci satu sapi itu menghabiskan biaya berapa dalam satu hari semua Pak, sudah ABK, sudah pakan dan sudah semuanya lah, itu menghabiskan berapa yuk dalam satu hari itu? Kalau perharinya aku di sini 40 Mas, 40 1.200 1.200 1.200 per bulan per ekor. Per bulan per ekor. Kalau per harinya 40.000. 40.000. Oh, gitu. Udah termasuk konsentrat, hijauan, gamblong, ABK, ya air, ya sebagainya lah, sama obat-obatan. Sudah termasuk. Pak, ini kan apa ya Pak ya? Ada yang tanya kemarin ini, saya menyampaikan pertanyaan subscriber. Kenapa sih Pak palungannya kok seperti ini, bisa dilihat di belakang saya ini kok nggak ada kotaan yang seperti Bapak bilang tadi. Kemudian apa ya, kayak di luar negeri katanya Pak. Itu alasannya gampang seperti ini Pak, seperti di belakang ini ya. Nanti biar bisa dicampurkan lagi, nggak ribet. Nanti ini kalau seumpama udah selesai kan bersih semua ini. Nah, pemberian pakannya juga penak, nggak diangkat-angkat kan. Kita pakai argo kayak argo gitu kan, tinggal dijatuhin nggak diangkat-angkat, efisiensi waktu juga. Oke Pak, ini saya mau tanya lagi, di sini kan Bapak ini semua dari pakan, dari hijauan, nggak mungkin ngarit sendiri, dan tentunya perawat yang ABK-nya itu juga butuh biaya. Ini pertanyaan saya Pak, apakah nggak rugi Bapak apa ya, semuanya dibeli dan itu Pak, itu maksudnya rugi atau untung begitu Pak ya? Kok nggak rugi itu bagaimana sih Pak, itu bisa dijelaskan ini Pak? Kalau kita bicara bisnis pasti ada untung dan rugi. Iya. Ruginya karena mungkin kalau saya di sini ya, sapi itu tiba-tiba ngedrop atau tiba-tiba pincang atau ya taruhlah faktor X lah yang mempengaruhi dia rugi. Kalau kita masalah hitung-hitungan pakan sama harga jualnya, kenapa bisa nggak rugi? Kita hitung ADG kita itu nanti keluarnya berapa per hari, berapa. Taruhlah paling kecil 1 kilo per hari. Terus biaya fixed cost-nya Mas per hari itu berapa? Kan punyaku kan tadi 40. Taruhlah kita bicara 40, ADG-nya 1 kilo. Jadi kan per hari aku punya kenaikan biayanya 40.000, dapat kenaikan 1 kilo. Sedangkan biaya harga jualku 46.000. Jadi kan per hari aku untung 6.000. Jadi nanti perbandingannya gitu. ADG-nya sama harga jualnya itu gimana? Apakah bisa lebih tinggi ADG dari harga jual, atau sebaliknya harga jual lebih tinggi daripada ADG kayak gitu. Terus ini Pak, apa namanya ya? Cara jualnya kalau kita menirukan seperti Bapak tadi, cara jualnya itu lebih baik bagaimana sih Pak? Itu kan kita kan kebanyakan gini, gak punya timbangan dan sebagainya, banyak ya di petani itu banyak yang petani ingin menirukan modern seperti ini, tapi masih banyak kendala ini itu Pak. Mungkin gini, itu mungkin salah satu kendala, itu mungkin salah satu cara yang harus kita rubah dalam peternak. Lebih baik kalau menurut saya kita jual beli itu sistem timbang, karena itu bisa kalau bilang kita orang itu bisa bilang fair lah. Sapinya itu
enggak. Kalau sistem tafsir kan ya untung-untungan. Kalau seumpama kita sistem timbangan kan kita cuman lihat sapi ini bagus nggak, kira-kira karkasnya keluar berapa. Kalau seumpama karkasnya bagus, harganya bisa tinggi. Kalau karkasnya jelek, mungkin harganya bisa turun. Jadi bisa berkira nggak sejauh kayak tafsiran. Kalau orang bilang jogrokan itu kalau di pasar ya mungkin kalau saya kan juga orang pasar, belinya tetap jogrokan. Cuman saya beli sapi tapi tak timbang lagi. Saya dapat sapi ini harga berapa, per kilo berapa, nanti tak jual harga berapa. Karena kalau kita ditimbang, kita punya data, masuk bobot sekian, keluar bobot sekian, harga beli sekian, harga jual sekian. Kalau kita ngomong pakai timbangan. Kalau seumpama petani ya taruhlah kita di desa-desa nggak ada, ya itu mungkin banyak mungkin sekarang mulai berkembang kelompok tani. Ya mungkin kalau kita ada kelompok tani, kita mungkin patungan buat timbangan, atau ada yang biasanya kalau di daerah Kalipare atau gimana sewa timbangan. Biasanya ada nanti berapa ekor, 1 ekor 100.000 atau gimana, kurang tahu saya. Itu nanti kan kita kita kelompok tani gitu, kita punya timbangan, jadi enak, kita jual itu enak, beli itu enak kalau ada timbangan. Kalau seumpama nggak ada timbangan susah. Kita bisa, kalau mama kita nggak punya timbangan, kita jogrok, kita bisa dapat sapi itu untung banyak atau rugi banyak karena sistem tafsiran. Kalau timbangan ya untung ruginya segitu-gitu aja, nggak banyak nggak dikit, karena udah ada pakemnya segitu. Untung lah segitu, rugilah cuma segitu, kan sapinya udah kelihatan kayak gitu. Tapi Bapak ini sapi sekian ini dapatnya di pasar ya Pak, atau di mana Pak? Di pasar, di kampung, ya terserah. Kadang ada yang masuk di Facebook juga ada, jual beli online, terserah wes ya. Kalau ada cocok ya tak beli gitu. Oke. Nah ini Pak, ini kan tadi sudah tanya menceritakan tentang ini Pak. Ya jelas ya mungkin ya mulai 2016 Pak ya, candang ini Since 2016 Pak, Since itu kan pastinya sampai berjalan 20 sampai 2020 4 tahun lah itu. Nah pastinya sudah ada lah hasilnya, pastinya seperti itu namanya bisnis kalau berjalan terus. Nah ini kan boleh sharing kepada teman-teman Pak, kendala selama ini berternak seperti ini dengan modal seperti ini, boleh cerita kendalanya yang paling berkesan, kendala apa atau masalah apa yang musim sekarang. Pergantian musim pasti banyak sapi yang flu. Kebanyakan di sini nanti agak rewel. Oh gitu. Agak rewel kayak gitu, nanti biasa langsung ngedrop. Nah itu kalau seumpama ada kayak gitu, mending langsung panggilkan Keswan. Kalau di sini kan ada tim dokternya. Jadi nanti ada berapa ekor sakit, diteleponkan, nanti diperiksa, diinjek atau nanti apa katanya dokternya, mungkin 2-3 hari udah sembuh. Kalau kita nggak segera penanganan, sapi ngedrop, bobotnya jatuh. Kalau udah jatuh nanti kita naikkan lagi agak susah kayak gitu. Nanti kan balik lagi kayak gitu. Mungkin di pergantian musim itu yang sering sakit itu. Untuk tips Pak, tips supaya supaya bisnis sapi atau pengembangan sapi ini kalau untung lah, kalau rugi toh gak banyak-banyak, itu tips jenengan ini apa, belinya nggak kemahalan atau pakannya harus yang bagaimana, atau yang bagus atau bagaimana Pak? Ini kalau tips jenengan untuk teman-teman. Kalau beli itu kan sesuai pengalaman Mas, kita nggak bisa, kalau beli jangan mahal-mahal ya, kita nggak tahu, kita kan juga yang penting kita tahu kalau kita udah berpengalaman. Sekali beli sapi, saya dulu pertama kali terjun sapi 3 bulan saya cari sapi nggak dapat, karena kok mahal kayak gitu, kok gini akhirnya tiap hari ada pengalaman, ya lama-lama juga bisa. Semua terbentuk, karakter saya di peternakan terbentuk karena saya udah banyak melampaui ya, dari babat Allah sampai kayak gini. Udah lama saya udah jatuh bangun, udah sering orang lihat ya masih muda, kandangnya banyak, tapi di belakang situ saya waduh, mungkin orang dilihat dari ya kandangnya aja, di balik kandang kerjanya ABK, sinerginya sama saya semuanya, waduh itu
memeras keringat wis. Nguras Waduh, nguras otak. Tapi kalau kita udah punya jalannya, insya Allah kita yang tinggal jalan. Karena kita beternak sapi itu enak kok. Sapi itu mana sih yang nggak laku? Semua laku. Semua lagu ya. Semua laku. Mulai dari ujung kaki, ujung ekor Iya, sampai semua laku. Ya intinya itu kita punya passion di peternakan dulu lah. Kalau kita mau beternak di sapi, kita punya passion. Kalau udah punya passion, kita ngatur gimana sih kita mulai dari mana. Ya saya semuanya otodidak. Otodidak Pak. Otodidak. Kalau background sendiri nggak punya background dari persapian atau Nggak peternakan? ada. Saya kan kuliah di manajemen. Heeh. Nggak ada basic pertanian, peternakan, nggak ada. Ya dasar saya apa? Saya bisa sukses. Saya harus sukses. Ya ini jalan saya. Yaitu yang betul. penting pertama niat. Niat. Jangan rencana nggak bakal jadi. Pokoknya action. Action. Dulu. Gitu. Ini mantap. Action. Kalau misalkan ada gagal, coba lagi Pak. Pernah Pak? Ya. Misalkan pernah nggak ngalami Bapak ini beli sapi ini ternyata nggak gemuk-gemuk itu pernah? Oh sering. Sering. Itu faktor X. Faktor Itu pasti ada. Semua peternakan pasti ada. Saya pasti peternakan besar pasti ada. Dia makannya doyan, nggak ada kendala, dia kenaikan nggak ada. Oh gitu. Ya mungkin yang nggak tahu lah itu faktor apa. Cuman di saya ada. Teman saya ada, peternakan saya main ke peternakan besar ada. Ada seperti itu. Ya mungkin itu ya sekian persen. Kalau bilang orang kata margin errornya lah kayak gitu, pasti ada yang miss lah kayak gitu aja. Itu yang nggak bisa ditebak ya Pak. Sapi itu. benar. Untuk Pak, untuk sapi apa ya? Kalau dihitung kiloan, misalnya di kiloan itu kalau misalkan dipelihara untung itu di kisaran berapa sih harga beli kita dari pasar itu dikatakan untung itu dapat harga berapa ya Pak? Kalau saya lebih seneng harga 20 ke 23. Gitu ya. Lebih poel 2 Poel biasanya 2. kayak gitu. Cuman balik lagi instingnya yang mau melihara sapi itu biasanya gini, oh ini bakal besar. Iya. Itu pasti kalau ada insting gitu pasti. Kalau kita udah pesimis, alah kok kuru kayak solem ya nggak bisa. Kita harus punya passion, punya insting. Nanti karakter semuanya terbentuk kalau kita sering berkumpul sama peternak, belajar, googling atau ya semualah. Nanti pasti ketemu kok kayak gitu. Saya udah lama, udah 2016 saya action. Saya plannya 2014, 2 tahun saya plan nggak jalan, akhirnya saya ya bismillah jadi jalan. Ini ada pertanyaan juga saya ingat Pak. Lah ngurusi kandang sekian ini, sapi sekian ini, biaya berapa itu Mas? Katanya begitu. Ini saya sampaikan ke Bapak, barangkali mau menjawab. ABK, bayar ABK itu berapa nominalnya itu boleh tahu Pak kita? Ya mungkin kalau di sini 40 per hari. Kalau sapinya taruhlah di sini maksimal 64. Ya 64 kali 40.000 itu biaya di kandang ini per hari. Kayak gitu. Ya, mungkin sekitar 1 juta lebih mungkin ya per hari. Per harinya. Ya. Itu pakan juga, bukan ABK saja, bukan semua udah mencakupi. Oh gitu. Saya hitungannya gini. Sapi 5 yang 4 tak pelihara, yang 1 buat pakan. Kalau sama kayak gitu. Cara mama teman punya sapi 5 nih. 1 sama jual buat pakan, buat bebeknya, yang 4 sama rawat. Oh gitu. Kayak gitu. Saya ajarnya kayak gitu. Biar aman. Kalau kita nggak ada uang atau dana buat penggemukan sampai hasil panen kita berhenti di tengah, kurang maksimal, bahkan bisa rugi. Mending kalau punya 4 dijual 1, yang 4 buat pakan. Oh gitu. Kayak gitu. Nanti hasilnya sedikit nanti ditambah kayak gitu. Lama-lama banyak kok. Ya ini buktinya dulu di sini dulu awal saya mulai itu 14 ekor. 14 ekor Pak. 14 ekor. 14 ekor sekarang 64 ya. Kan lumayan Mas ya. Ini Pak, saya loncat ke pertanyaan berikutnya. Ini saya kan sekarang ini saya melihat ada AirTag-nya. Nah, menurut Bapak ini seberapa pentingnya sih recording atau pencatatan itu Pak? Itu fungsinya itu untuk apa itu Pak? Bisa dijelaskan itu kok sampai ada AirTag-nya, kemudian datanya ini harus ini gitu. Ya, kalau AirTag lagi-lagi kan tanda pengenal. Kalau pengenal buat recording. Jadi biar kita jelas. Kalau seumpama
taruhlah di bawah 5 kan saya nggak bakal lupa. Kalau ini 64 atau sekitar ya kita 100 atau berapa pasti agak lupa. Jadi ya di RTK aja, nanti datanya itu valid, masuk bobot berapa, keluar bobot berapa, timbangan beli berapa. Nanti kalau seumpama mau ada tindakan tinggal yang nomor sekian, RTK sekian. Jadi ada fungsinya, dan menurut saya itu harus di RTK kalau emang kita punya kapasitas yang banyak. Gitu. Oh iya Pak, mungkin itu dulu Pak yang saya tanyakan Pak. Lain kali mungkin saya mau tanya-tanya lagi, boleh ya Pak ya. Oke, ini terima kasih saya sudah tanya-tanya seperti ini untuk sharing ke teman-teman penontonnya Rojokoyo Channel ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dayat ya. Ini kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat Hidayat. Ini masih muda sekali teman. Ini boleh tahu usia berapa? Ini mungkin satu liting sama saya ini umurnya 31, saya 30. Sama lah, tapi beda ini bro. Oke bro, seperti itu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Dayat, ngobrol-ngobrol santai nih. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan itu tadi sharing kita sama Pak Dayat, sharing ke teman-teman, barangkali bisa menginspirasi atau apa ya, buat referensi teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video kita ngobrol ini, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.